Halo guys, kalian masih suka bingung gak sih gimana cara kita mengenal karakter pelanggan kita? Nah, di sini kita tuh mengenal karakter pelanggan itu kayak seorang detektif yang menggabungkan dua ilmu, yaitu ilmu psikologi dan analisis data. Nah, setiap interaksi yang dilakukan antara customer service dan pelanggan adalah sebuah petunjuk. Nah, dari petunjuk itulah kita dapat bisa melihat dari postur tubuh mereka yang tidak sadari, kemudian pola komunikasi yang digunakan, atau perilaku pembelian mereka yang berulang. Nah, tugas kita di sini adalah mengumpulkan petunjuk-petunjuk tersebut dengan mengajukan pertanyaan yang strategis, mengamati interaksi mereka dengan staf, atau secara langsung melalui survei dan umpan balik. Nah, yang paling penting, setelah kita menghubungkan semua petunjuk tersebut, kita melakukannya dengan empati dan data untuk membentuk profil yang utuh. Nah, penasaran dengan langkah-langkah detektifnya? Ayo kita bahas di sini sama-sama. Yang pertama itu ialah mengamati bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ini merupakan komunikasi nonverbal yang paling jujur. Dengan kita mengamati ekspresi wajah, gerakan mata, maupun postur tubuh, kita dapat mengetahui sikap dan perilaku pelanggan. Pelanggan ini lagi ini deh, atau pelanggan ini lagi emang gak tertarik deh dengan ini. Nah, aku kasih contoh. Ada seorang nasabah yang sedang mendengarkan produk investasi, tapi nasabah tersebut sambil menyilangkan tangannya di dada, terus gerakan matanya tertuju pada jam, kemudian postur tubuhnya selalu bersandar. Nah, berarti ada kemungkinan bahwa nasabah tersebut ragu atau tidak nyaman dan tidak tertarik. Yang kedua, itu ada pola komunikasi. Nah, dengan kita mengetahui cara seseorang bicara, baik itu nada, kecepatan, ataupun pemilihan kata, kita dapat mengetahui kepribadian, emosi, dan tingkat kepentingan dari apa yang dibicarakan. Contohnya, ada seorang customer service yang mendapat telepon dari pelanggan, tapi pelanggan tersebut menelepon dengan nada suara yang tinggi, cepat, dan tegas. Berarti bisa dipastikan bahwa pelanggan tersebut sedang kesal atau terburu-buru. Nah, sebagai customer service, kita menghadapinya dengan tenang dan solutif. Yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan. Nah, dengan mengajukan pertanyaan, kita dapat mengetahui apa sih yang diinginkan, apa sih yang dibutuhi pelanggan gitu. Nah, kita dapat bertanya dengan pertanyaan, gaya apa yang Anda sukai, gaya apa yang Anda sukai gitu. Bukan ada yang bisa saya bantu. Nah, pertanyaan itu kurang solutif karena itu belum menggali informasi yang terlalu dalam mengenai apa yang diinginkan dan yang dibutuhkan oleh pelanggan gitu. Jadi dengan gaya apa yang Anda suka itu mungkin bisa membuat pelanggan lebih terbuka, dan kita bisa merekomendasikan produk
yang tepat, dan pelanggan tersebut mungkin merasa diperhatikan secara personal gitu. Yang keempat itu menggunakan empati. Nah, empati di sini kita itu memahami perasaan dan kebutuhan pelanggan. Nah, pada layanan pelanggan ini, empati berarti mengakui perasaan pelanggan dan menunjukkan bahwa kita peduli dengan masalah mereka. Contohnya, ada seorang pelanggan yang komplain terhadap produknya yang belum sampai hingga 2 hari. Nah, di sini saya sebagai customer service pastinya seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pelanggan tersebut, dan sambil berkata, saya memaklumi kekecewaan ibu. Pesanan yang tertunda pasti sangat merepotkan apabila ibu benar-benar membutuhkannya saat itu juga, dan izinkan saya carikan solusi terbaik untuk ibu saat ini juga. Nah, dengan hal tersebut tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga bisa menurunkan tensi emosi pelanggan dan membuat pelanggan itu percaya lagi sama kita. Jadi proses penyelesaian masalah itu berjalan dengan lancar. Nah, yang kelima itu ada mengamati perilaku pembelian. Nah, dan kita mengamati pelanggan dengan apa yang dibelinya itu, entah itu karena iseng atau emang benar-benar butuh. Nah, dengan menganalisis ini, kita dapat menyimpulkan motivasi dan preferensi mereka. Contohnya, ada seorang pelanggan membeli skincare dengan produk yang skincare, tapi pelanggan tersebut sangat tidak masuk ke toko, nggak nanya-nanya lagi gitu, tinggal ambil apa yang mereka butuhkan. Nah, berarti pelanggan tersebut itu merupakan fungsional. Itu berarti pelanggan tersebut membeli karena berdasarkan kebutuhan dan kepercayaan terhadap merek yang dibeli tadi, skincare tadi. Nggak nanya-nanya lagi, nggak ini itu lagi, jadi langsung ke tempat rak, mungkin udah langganan jadi tinggal ambil, udah bayar gitu aja. Yang keenam itu menggunakan data dan informasi. Nah, kita bisa melihat dan memahami perilaku pelanggan dengan preferensi produk dari data transaksi, data pencarian di website ataupun di aplikasi. Itu dapat memberikan gambaran objektif tentang perilaku dan preferensi pelanggan, baik secara kolektif maupun individual. Contohnya, ada seorang pelanggan dengan kartu loyalitas tercatat sering membeli matcha ukuran grande di setiap Senin pagi. Nah, dengan hal itu, data ini kan dapat digunakan untuk memberikan promo personal kepada pelanggan yang beli matcha setiap Senin pagi itu. Jadi dapat meningkatkan engagement dari pelanggan. Jadi mereka balik lagi dapat kita itu seolah-olah dapat memahami dan dapat mengenal mereka gitu. Mereka tuh seolah-olah dapat kita tuh mengenal mereka, jadi memiliki ikatan emosional lah, sekiranya begitu ya. Terus yang ketujuh itu mengamati interaksi dengan staff. Nah, di sini
kita dapat melihat bagaimana pelanggan tersebut bertanya-tanya, memberikan pertanyaan mengenai produk yang akan dibelinya, dan bagaimana respon kita sebagai customer service itu untuk memberikan mereka penjelasan. Contohnya, ada seorang pelanggan masuk ke toko furniture, terus pelanggan tersebut bertanya-tanya mengenai bahan dari furniture tersebut, bagaimana cara menggunakannya atau lain sebagainya lah. Nah, kita sebagai customer service itu meresponnya dengan baik, menjelaskannya secara detail dan rinci agar meyakinkan pelanggan tersebut. Karena dengan pelanggan bertanya tersebut, berarti pelanggan tersebut orang yang teliti dong, atau emang masih ragu untuk membeli produk dari furniture tersebut gitu. Dan yang terakhir itu ada menggunakan survei dan umpan balik. Nah, menggunakan survei dan umpan balik ini kita dapat mengetahui data-data dari kepuasan pelanggan dan menemukan area atau pelayanan lah yang harus diperbaiki. Misalnya, ada seorang pelanggan yang membeli makanan di aplikasi online. Setelah tunggu beberapa lama, makanan tersebut sampai. Tapi kan di aplikasi online itu kita dapat memberikan bintang ataupun komentar terhadap driver maupun restoran tersebut kan. Nah, kita lihat puas atau enggak pelanggan tersebut dari pelayanan yang kita berikan. Pertama kita lihat apakah komentarnya itu negatif atau positif, ataukah bintang itu 1 atau 5. Nah, jika pelanggan tersebut memberikan bintang 1, maka kecepatan dalam pengantaran itu berarti rendah, dan pelanggan tersebut memberikan komentar terhadap restoran yang dipesan tadi, memberikan komentar bahwa makanannya lama sampai, berarti itu komentar negatif. Nah, melalui data tadi, kita dapat mengetahui bahwa yang bermasalah di situ merupakan logistik pengantaran. Nah, dengan hal tersebut, kita dapat mengatasi yang menjadi masalah tersebut, ialah di pengantaran tadi. Dengan hal tersebut, kita dapat memperbaiki sehingga kejadian yang tadi itu tidak berulang di customer lainnya gitu. Sekian, bye-bye. Nah, jadi setiap pelanggan adalah cerita yang waiting to be understood. Dengan mengenal karakter mereka, jadi kita bukan hanya meningkatkan penjualan, tapi juga membangun hubungan yang berarti. Nah, dengan hal itu kita bisa mulai dari hal-hal kecil, yaitu kita bisa mengamati, mendengarkan, dan bahkan memahami mereka. Karena dengan hal itu bisnis yang kita jalankan itu
dibangun dari pemahaman yang mendalam, bukan sekedar transaksi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.